Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Mega Lestari dari Teknik Informatika dari Fakultas Teknologi dan Desain. NIM saya 23201291. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sinkronisasi dan backlog sebagai mata kuliah dari Sistem Informasi dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Zainuddin, SSI M.Pom. Di sini saya berharap semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai sinkronisasi dan juga deadlock. Masuk di pokok bahasannya. Topik bahasan utama dalam presentasi ini ada beberapa, yaitu sinkronisasi. Kemudian kita akan membahas rest condition dan juga critical section. Lalu ada solusi hardware, ada semafor, ada problem klasik, ada monitor, dan juga akan kita bahas yaitu deadlock. Oke, langsung saja. Yaitu sinkronisasi dan deadlock adalah permasalahan dalam sistem operasi. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari ketidakkonsistenan data akibat akses konkuren oleh beberapa proses yang berjalan secara bersamaan. Proses-proses konkuren yang saling berinteraksi membutuhkan sinkronisasi agar terkendali dan menghasilkan output yang benar. Sementara itu, deadlock terjadi ketika proses saling menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses lain, sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusi. Kemudian kita masuk pada sinkronisasi. Pengertian sebelum kita tahu lebih lanjut tentang sinkronisasi, akan dibaginya kita mengetahui apa sih sinkronisasi tersebut, gitu ya. Jadi sinkronisasi di sini adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan untuk saling bertukar data agar memiliki jumlah data yang sama. Selanjutnya kita masuk pada tujuan utama sinkronisasi. Di sini tujuan utamanya yaitu untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, yaitu mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Tujuan utama ini mungkin lebih condong ke arah backup atau membuat cadangan dalam data-data gitu. Kemudian kita masuk pada rest condition, di mana situasi beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah rest condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasikan. Di sini rest condition kasus itu ada dua, yaitu internal kasus dan juga eksternal kasus. Di mana internal kasus ini adalah akses bersamaan ke sumber daya, itu tanpa penguncian data bisa rusak. Yang kedua, kurangnya sinkronisasi, di mana tidak ada mutex atau semafor menyebabkan konflik pada data. Yang ketiga, ada instruksi non-atomik, yaitu operasi seperti X sama dengan X ditambah 1 bisa salah jika dieksekusi bersamaan, begitu. Kemudian thread scheduling tidak terduga, yaitu urutan eksekusi tidak dapat diprediksi. Yang terakhir ada shared memory dalam multi-threading, yaitu akses memori bersama tanpa mekanisme pengaman. Lalu selanjutnya di eksternal kasus, itu ada latensi jaringan atau perangkat keras. Data tidak diperbarui secara bersamaan. Kemudian input asinkron dari pengguna.
yaitu klik atau transaksi ganda tanpa koordinasi terlebih dahulu. Yang ketiga ada update hardware atau software, di mana perubahan lingkungan eksekusi mengubah cara kerja Prip. Yang keempat ada interferensi dari proses eksternal, di mana program lain bisa mengganggu eksekusi yang sedang berjalan gitu. Nah, di sini ada solusi untuk menghadapi race condition. Yang pertama ada sinkronisasi akses sumber daya, di mana menggunakan mutex dan semafor memastikan hanya satu thread yang mengakses data pada satu waktu. Monitor dan sinkronis blocks juga membantu mengunci objek agar akses hanya dilakukan oleh satu thread saja. Yang kedua ada operasi atomik. Nah, atomic variable memastikan operasi dilakukan secara atomik tanpa gangguan thread lain. Log-free data struktur menghindari penguncian berlebihan yang dapat menyebabkan deadlock. Nah, yang ketiga ada thread synchronization. Condition variable dan baril mensinkronkan thread untuk memastikan urutan eksekusi yang benar. Volatil memastikan data selalu dibaca dari memori utama, mengurangi resiko race condition. Dan yang terakhir ada hindari search resource, di mana gunakan immutability dan thread local storage untuk menghindari akses data bersama antara thread, mengurangi potensi konflik. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan di critical section, di mana critical section ini adalah bagian dari kode dalam sebuah program yang hanya boleh diakses oleh satu thread dalam satu waktu. Hal ini penting untuk mencegah konflik yang dapat terjadi saat lebih dari satu thread mencoba mengakses atau memodifikasi data yang sama secara bersamaan. Tujuan critical section sendiri yaitu mencegah race condition untuk memastikan bahwa akses terhadap data bersama tidak terjadi secara bersamaan yang dapat menyebabkan inkonsistensi data. Yang kedua yaitu menjamin keamanan data, melindungi data atau sumber daya yang sedang diproses agar tidak rusak atau berubah oleh thread lain yang diproses. Oke, selanjutnya kita ada contoh-contoh critical section, di mana misalnya dalam sebuah aplikasi perbankan, dua thread dapat mencoba mengakses saldo rekening yang sama untuk melakukan transaksi. Jika keduanya mengakses saldo tersebut tanpa sinkronisasi, maka saldo dapat berubah dengan cara yang tidak diinginkan, yaitu race condition. Critical section digunakan untuk memastikan hanya satu thread yang dapat mengakses saldo pada saat yang bersamaan. Jadi untuk mengakses saldo pada sebuah rekening bank, itu kita harus secara bergantian, jadi tidak boleh bersamaan agar tidak terjadi race condition gitu. Nah, selanjutnya kita masuk di solusi hardware. Solusi hardware ini merujuk pada penggunaan mekanisme perangkat keras untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi antar thread atau prosesor dalam sistem multiprosesor atau multi-threaded. Hal ini membantu mengatasi masalah seperti race condition dan memastikan konsistensi data tanpa mengandalkan mekanisme perangkat lunak semata. Tujuannya yaitu meningkatkan kinerja, mengurangi overheat yang ditimbulkan oleh mekanisme sinkronisasi perangkat lunak seperti mutex atau semafor. Yang kedua, memastikan konsistensi data.
dimana menjamin bahwa data yang akan diakses bersama tetap konsisten di seluruh sistem, terutama dalam sistem multiprosesor. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu mencegah gangguan akses memori, memastikan bahwa operasi memori ini dilakukan secara atomik, tanpa gangguan dari thread atau prosesor lain. Nah, untuk selanjutnya ada semafor, di mana semafor ini adalah mekanisme sinkronisasi berbasis variabel yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama dalam sistem multi-threaded atau multiprosesor. Semafor bekerja dengan konsep penguncian untuk memastikan hanya sejumlah thread tertentu yang dapat mengakses sumber daya pada satu waktu. Nah, untuk tujuan semafor sendiri yaitu yang pertama menghindari race condition, di mana untuk memastikan tidak ada dua atau lebih thread yang mengakses data kritis secara bersamaan. Yang kedua, untuk mengatur akses ke sumber daya terbatas, membatasi jumlah thread yang dapat menggunakan sumber daya bersama seperti koneksi database, printer, atau buffer. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi multithreading, itu untuk membantu koordinasi antar thread sehingga dapat bekerja secara paralel dengan lebih baik. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis semafor. Di sini ada dua jenis semafor, yaitu binary semafor, mutex-like semafor, dan juga ada counting semafor, di mana saya akan menjelaskan di binary semafor, mutex-like semafor terlebih dahulu, di mana binary semafor ini hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 untuk terkunci dan 1 untuk tidak terkunci. Jika satu thread mengambil semafor, yaitu nilai 0, thread lain harus menunggu hingga semafor dilepaskan, dikembalikan ke nilai 1. Contoh penggunaannya yaitu digunakan untuk critical section yang hanya bisa diakses oleh satu thread dalam satu waktu. Kemudian ada counting semafor, di mana counting semafor ini memiliki nilai lebih dari 1, menunjukkan jumlah maksimum thread yang dapat mengakses sumber daya secara bersamaan. Jika nilai semafor lebih besar daripada 0, thread bisa mengakses sumber daya dan nilai semafor berkurang. Jika sudah 0, thread harus menunggu terlebih dahulu. Untuk contoh penggunaannya sendiri yaitu digunakan untuk mengatur akses ke sumber daya terbatas, seperti jumlah koneksi dalam server atau jumlah kursi dalam ruang tunggu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi dan cara kerja dari semafor. Yang pertama, thread meminta akses ke sumber daya. Jika semafor memiliki nilai positif, thread dapat masuk dan nilai semafor dikurangi. Namun jika semafor bernilai 0, thread harus menunggu hingga semafor tersedia kembali. Yang kedua, thread menyelesaikan tugasnya dan melepaskan semafor. Jadi setelah selesai menggunakan sumber daya, thread ini meningkatkan kembali nilai semafor sehingga thread lain dapat menggunakannya. Gitu. Nah, di sini ada problem klasik. Dalam program paralel, terdapat beberapa masalah klasik yang sering terjadi saat beberapa proses harus mengakses sumber daya bersama. Nah, dua di antaranya adalah readers waiters problem dan juga Turing philosophers problem. Di mana yang pertama adalah readers waiters problem terjadi saat beberapa pembaca dan penulis mengakses sumber daya bersama seperti database. Nah, pembaca hanya membaca data, sedangkan penulis dapat mengubahnya. Masalah utama adalah
bagaimana mengatur agar penulis tidak terganggu oleh pembaca yang sebaliknya tanpa menyebabkan deadlock atau starvation. Solusi umum adalah menggunakan mutex dan semafor untuk mengontrol aksesnya. Yang kedua, ada Dining Philosopher's Problem, menggambarkan 5 filsuf yang bergantian berpikir dan makan, tapi harus berbagi garpu. Jika semua filsuf mengambil satu garpu secara bersamaan, deadlock dapat terjadi. Untuk menghindarinya, solusi seperti semafor digunakan untuk membatasi jumlah filsuf yang mengambil garpu secara bersamaan. Kedua masalah ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi dalam pemrograman paralel untuk mencegah konflik dan menjaga efisiensi sistem. Selanjutnya ini ada monitor, di mana monitor ini adalah mekanisme sinkronisasi yang diperkenalkan oleh C.A.R. Ford pada tahun 1974. Terdiri dari kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data dalam satu modul. Monitor ini memastikan mutual exclusion, di mana hanya satu proses yang dapat aktif di dalamnya pada satu waktu. Dan struktur data hanya dapat diakses melalui prosedur dalam monitor. Untuk mengatur proses yang tidak dapat berlanjut, digunakan variabel kondisi dengan dua operasi utama, yaitu wait yang memblokir proses saat kondisi belum terpenuhi, misalnya buffer penuh, dan signal yang membangun proses yang sedang menunggu. Dalam versi Hur, proses yang dibangunkan langsung berjalan, sementara dalam versi Branch Hansen, proses pemanggil harus keluar dari monitor terlebih dahulu dengan memaksakan disiplin akses tunggal. Monitor secara otomatis menyediakan fasilitas mutual exclusion sehingga menjaga keamanan akses ke sumber daya bersama. Nah, setelah selesai di materi sinkronisasi, sekarang kita akan lanjut di materi deadlock. Sebelum kita lanjut, kita tuh harus tahu deadlock itu bagaimana, begitu kan? Nah, deadlock sendiri terjadi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga tidak ada yang dapat melanjutkan eksekusi. Misalnya, program A mengontrol tab drive, sementara program B mengontrol printer. Jika program A meminta printer yang sedang digunakan oleh program B, dan di saat yang bersama, program B meminta tab drive yang masih dikontrol oleh program A, maka keduanya akan terjebak dalam kondisi menunggu yang tidak akan pernah selesai. Kondisi ini disebut deadlock atau deadly embrace. Deadlock sendiri dapat terjadi ketika proses menunggu suatu kejadian yang tidak akan pernah terjadi. Misalnya pada sistem lalu lintas di persimpangan dengan satu jalur. Jika setiap mobil dianggap sebagai proses yang mengakses sumber daya jalan, maka tanpa aturan yang jelas, semua mobil bisa saling menghalangi, menyebabkan kemacetan permanen. Dalam beberapa kasus, overheat untuk mencegah deadlock bisa lebih mahal dibanding resikonya. Tetapi dalam sistem real-time, proses kontrol mengabaikan deadlock dapat menyebabkan sistem menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, pengelolaan deadlock sangat penting untuk menjaga kelancaran eksekusi proses dalam sistem. Nah, di sini saya memiliki contoh kasus deadlock. Di mana dua mobil berada di jalan yang sempit, di mana dua mobil ini berada di jalanan yang sempit,
Mobil A ingin maju, tetapi terhalang oleh mobil B. Di mana mobil B ingin mundur, tetapi terhalang oleh mobil yang berada di belakangnya. Keduanya saling menunggu, tidak ada yang bisa bergerak, menyebabkan terjadinya deadlock seperti itu. Nah, di sini ada model deadlock, di mana untuk resource ke proses itu adalah memakai. Jadi kita bisa membahasakannya adalah resource sedang dipakai oleh proses. Sedangkan proses meminta resource yang kedua. Jadi begini. Sini bisa dikatakan yaitu adalah resource 1 sedang dipakai oleh proses 1. Kemudian proses 1 meminta kepada resource 2, di mana resource 2 sedang dipakai oleh proses 2. Dan proses 2 meminta resource 3, di mana resource 3 sedang dipakai oleh proses 3. Proses 3 meminta resource 1, di mana resource 1 sedang dipakai oleh proses 1. Di sini terjadi deadlock, karena deadlock itu adalah gampangnya yaitu di mana terjadi deadlock itu akan berbentuk lingkaran. Jadi dia akan kembali seperti lingkaran begitu. Nah, di sini juga ada contoh-contohnya ya. Di sini ada, kalau tidak ada lampu lalu lintas akan terjadi deadlock seperti ini. Yang dari sini akan ke sini tapi berhenti di perempatan karena tidak bisa jalan begitu. Mau mundur pun juga nggak bisa. Mau maju juga terhalang oleh mobil yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk pada resource allocation graph. Nah, resource allocation graph ini adalah metode visual untuk mendeteksi kemungkinan deadlock dalam sistem. Graph ini terdiri dari node P dan HE, di mana node terbagi menjadi proses, yaitu P1, P2, dan P3, dan selanjutnya, dan jenis resource, yaitu R1, R2, R3, dan seterusnya. Untuk H sendiri, proses I dan juga resource J menunjukkan proses meminta resource. Sedangkan H, resource I dan juga proses J menunjukkan bahwa resource telah diberikan ke proses atau resource telah dipakai oleh proses, seperti itu. Dalam RAG, proses digambarkan sebagai lingkaran, resource sebagai kotak, dan titik-titik dalam kotak menunjukkan jumlah instant resource. Jika ada siklus dalam graf, maka sistem berpotensi mengalami deadlock. Dengan menggunakan resource allocation graph, kita dapat memprediksi dan menganalisis kemungkinan deadlock dalam sistem sebelum terjadi. Nah, di sini saya memiliki contoh-contoh resource allocation graph, di mana jika graf tidak berisi lingkaran, maka tidak ada proses yang deadlock. Di sini tidak terjadi deadlock karena resource 3 juga arah panasnya mengarah ke proses 3, yang artinya resource 3 sedang dipakai oleh proses 3. Beda cerita kalau arah panahnya itu berbalik. Jadi arah panahnya itu dari proses 3 ke resource 3. Itu akan terjadi deadlock karena grafnya sudah membentuk lingkaran. Begitu. Nah, di sini juga ada lagi, yaitu jika membentuk lingkaran, maka jika tipe resource memiliki banyak instance, maka deadlock dapat terjadi. Tuh. Nah, setelahnya masuk di model sistem deadlock, di mana menurut Kaufman terdapat
4 kondisi yang harus ada untuk terjadinya deadlock dalam sistem. Yang pertama yaitu mutual exclusion, di mana sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses pada suatu waktu. Yang kedua, ada hold and wait, di mana proses yang sedang menggunakan satu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Yang ketiga ada non-preemptive, sumber daya yang sedang digunakan oleh proses tidak dapat diambil secara paksa hingga proses tersebut selesai menggunakannya. Yang keempat, ada circular wide, di mana terjadi rantai proses yang saling menunggu sumber daya yang dimiliki oleh proses lainnya, menciptakan siklus permintaan yang tidak akan pernah terpecahkan. Keempat kondisi ini, jika terjadi bersama-sama, dapat menyebabkan deadlock yang menyebabkan sistem dapat terhenti secara tiba-tiba. Nah, di sini ada strategi untuk menghadapi deadlock. Terdapat 3 pendekatan utama untuk menangani deadlock. Yang pertama adalah mengabaikan deadlock. Dalam pendekatan ini, sistem tidak melakukan langkah khusus untuk menangani deadlock, berharap bahwa deadlock tidak akan terjadi atau jarang terjadi. Yang kedua yaitu memastikan deadlock tidak terjadi. Pendekatan ini melibatkan 2 metode, yaitu yang pertama pencegahan deadlock, di mana mencegah salah satu dari 4 kondisi deadlock agar tidak pernah terjadi. Yang kedua yaitu penghindaran deadlock, mengizinkan kondisi deadlock terjadi, namun sistem memantau dan menghentikan proses yang dapat menyebabkan deadlock. Gitu. Dan yang ketiga yaitu membiarkan deadlock terjadi. Pendekatan ini mengizinkan deadlock untuk terjadi dengan 2 langkah pemulihan. Yang pertama yaitu pendeteksian deadlock, mengidentifikasi ketika deadlock sudah terjadi, kemudian pemulihan deadlock, di mana mengembalikan sumber daya dan menghentikan proses untuk mengatasi deadlock. Setiap pendekatan memiliki keuntungannya dan kekurangannya sendiri tergantung pada konteks dan kebutuhan sistem. Kemudian di sini ada pendekatan pencegahan dan penghindaran deadlock. Di mana pendekatan pencegahan deadlock ini dilakukan dengan mencegah salah satu dari 4 kondisi yang diperlukan untuk terjadinya deadlock. Misalnya, tidak ada saling menunggu, proses harus memastikan bahwa tidak ada yang saling menunggu untuk sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Dan untuk penguncian sumber daya, mengatur agar sumber daya tidak dikunci secara bersamaan oleh lebih dari satu proses. Dengan memastikan bahwa salah satu kondisi ini tidak terjadi, maka deadlock bisa dicegah. Kemudian ada pendekatan penghindaran deadlock, di mana menggunakan algoritma seperti Bunker's algoritma yang menganalisis permintaan sumber daya dan memastikan sistem selalu berada dalam keadaan yang aman, tidak memungkinkan deadlock. Algoritma ini memeriksa apakah proses dapat diberikan sumber daya yang diminta tanpa menyebabkan deadlock dalam sistem. Dengan pendekatan penghindaran, sistem hanya memberikan sumber daya jika bisa menjamin bahwa tidak akan ada deadlock di masa depan. Nah, untuk pemulihan dari deadlock sendiri, itu dapat dilakukan dengan 2 pendekatan utama. Yang pertama adalah rollback, di mana sistem akan mengembalikan proses ke kondisi sebelumnya sebelum deadlock terjadi dan mencoba eksekusi lagi dengan cara yang berbeda. Yang kedua adalah pemilihan proses yang dihentikan,
yaitu salah satu atau lebih proses dalam siklus deadlock dihentikan atau dibatalkan untuk memutuskan siklus dan memungkinkan sistem melanjutkan eksekusinya. Di mana metode-metode ini berfokus pada pengembalian sistem ke kondisi yang dapat dieksekusi setelah deadlock terdeteksi. Nah, eh, sekian dari saya. Itu tadi adalah pembahasan singkat mengenai sinkronisasi dan juga deadlock. Mungkin belum sempurna untuk pembahasan yang saya sampaikan, tapi setidaknya pembahasan yang saya sampaikan ini saya berharap bisa untuk menambah wawasan kita tentang deadlock dan juga sinkronisasi pada sistem operasi. Nah, semoga bermanfaat. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita. Sekian dari saya pamit undur diri. Jika ada salah katanya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.